menjelaskan tentang dynamic routing. Konsep routing dinamis merupakan salah satu cara untuk mendistribusikan informasi routing table secara otomatis. Hal ini untuk memudahkan perubahan dan ekspansi saat memiliki jaringan yang sudah terlalu besar. IGP Interior Gateway Protocol 1. Distance Vector RIP IGRP 2. Link State OSPF IS Hybrid EGP Interior Gateway Protocol 1. BGP OSPF Open Shorter Path First adalah salah satu protokol routing di mana dinamis pada kategori IGP dengan algoritma Link State Protocol. Support IPv4 versi 2 dan IPv6 versi 3. Konsep cara kerjanya adalah dengan mencari rute jalur tercepat berdasarkan bandwidth, delay, dan load. Rute yang dipilih sesuai kecepatan. OSPF merupakan protokol routing yang menggunakan konsep hierarki routing. Dengan kata lain, OSPF mampu membagi jaringan menjadi beberapa tingkatan. Tingkatan-tingkatan ini diwujudkan dengan menggunakan sistem pengelompokan yaitu area. Selanjutnya, OSPF area. Tujuan, memecah topologi jaringan menjadi unit-unit yang lebih kecil area untuk mengurangi overhead protokol routing dan meningkatkan efisiensi perutean. Backbone area 0, area ID 0.0.0.0 bertanggung jawab mendistribusikan informasi routing antara non-backbone area. Semua sub-area harus terhubung dengan backbone secara logikal. Standar atau default area merupakan sub-area dari 0. Area ini menerima LSA intra-area dan inter-area dar ABR yang terhubung dengan area 0. Backbone area, stub area. Area yang paling ujung area ini tidak menerima advertised external route digantikan dengan default area. Stub area. Stub area yang tidak menerima external route digantikan default route dari area lain, tetapi masih bisa mendapatkan external route dari router yang masih dalam satu area. Selanjutnya, OSPF Lab merubah lab static routing sebelumnya menjadi dynamic routing dengan mendaftarkan DAC sebelumnya ke dalam network pada OSPF, mencoba menambahkan router dengan network baru, dan bisa dilakukan konfigurasi OSPF dengan itu, maka informasi pada routing table akan terdaftar. Di sini kita masuk ke Pinet Lab. Nah, perlu diingat juga kalau kalian sempat matikan PC atau sempat mematikan perangkatnya, maka kita perlu melakukan routing antara PC kita dengan emulator penyebabnya, agar bisa saling terhubung. Di sini kita klik router. Kita tunggu sampai muncul. Kalau belum muncul, kita mainkan. Enter. Di sini kita ketik admin. Enter. Di password kita enter. Lalu kita Ctrl C. Di sini kita mainkan lagi. Lalu enter. Dan ketik IP address print, lalu enter. Setelah itu kita masuk ke CMD. Kita menjalankan sebagai yes. Di sini kita ketik route add 10.0.137.0 mesh 255.255.255.0. Lalu kita masukkan alamat IP kita yang ada di sini. 192.168.24.128. Lalu di sini kita akan ping, kita ketik ping
dan masukkan IP yang ada di sini. Ping 192.168.164, lalu enter. Nah, kalau sudah seperti ini, kita masuk ke Winbox. Kita masukkan IP yang ada di sini. 192.168.24.164. Lalu connect. Setelah connect, di sini kita akan membuat beberapa Winbox yang di sini kita akan menambahkan beberapa router. Kita klik more, lalu new Winbox. Ya, di sini kita akan menambahkan beberapa router 1, 2, 3, dan 4. Kita ke new Winbox, lalu connect to Roamon, lalu masuk ke router 2, lalu connect. Lakukan lagi, kita tambahkan lagi, lalu new Winbox, kita connect to Roamon lagi dan tambahkan router 3, lalu connect. Di sini kita akan menambahkan lagi satu lagi, kita ke more, new Winbox, lalu connect to Roamon, lalu kita pilih router 4, lalu connect. Ini kita masuk ke router 1. Di sini kita, kalau semua routernya tersambung ke Winbox, di sini kita akan pindah ke static routing. Sini kita pindah ke router 1. Di sini kita ke routing, lalu ke OSPF. Di sini kita tambah. Di sini kita ketik 192.168.0/24, lalu kita apply, lalu oke. Di sini kita tambahkan lagi. Di sini kita ubah 10.10.10.0/24, lalu kita apply, lalu oke. Di sini kita masuk ke router 2. Ini kita masuk ke router 2, lalu ke routing, lalu ke OSPF kan. Di sini kita ketik 10.10.10.0/24, lalu kita apply, lalu oke. Lalu kita tambahkan lagi. Di sini kita tambahkan 10.20.20.24, lalu apply, lalu oke. Lalu kita tambahkan lagi. Di sini kita 192.2.0/24, lalu apply, lalu oke. Kita di sini
sini kita masuk ke router 3. Kita masuk ke router 3 lalu ke routing, lalu OSPF. Di sini kita tambahkan 10.20.0 garis miring 24, lalu apply, lalu oke. Di sini kita tambahkan lagi 198.3.0 garis miring 24, apply, lalu oke. Di sini kita masuk ke router 4. Masuk ke routing, lalu ke OSPF. Kita tambahkan 192.168.4.0 garis miring 24, apply, lalu oke. Kita tambahkan lagi. Di sini kita ketik 30.30.30.0 garis miring 24, kita apply, lalu oke. Di sini kita akan menambahkan mikrotik 5. Kita tambahkan mikrotik 5. Di sini kita ketik CTRLA, lalu hapus. Kita save. Kita tambahkan juga divisinya. Oke, yuk sambungkan aki yuk. Kieu bentukna kumaha ieu bentukna? Oh. Kita save. Lalu kita sambungkan. Kita save. Di sini kita nyalakan mikrotiknya. Kita klik 2 kali sampai muncul namanya di sini. Kita mainkan. Kita enter. Kita mainkan sampai itunya muncul. Baik kayak dipotong lah, nepikeun kaayaan kon. Coba enter deh, coba terus we. Pakai cat biru depan. Coba. Aya nu ngajagaan di luar nu di motor. Abu-abu tuh. Nah, admin. Di sini kita klik admin. Kudu tidinya masuk ke admin, terus enter. Kita enter lagi. Kita klik N. CTRL-C. Kira cicing heula. Balik aku ge ngadaguan di sini jeung saha? Jeung kamu. Ngadaguan di dieu. Kela. Sia bibir geus ngahaka naon beureum-beureum teuing. Aduh, kamu satu orang kernyaan pidi. Dulu ketik burukeun sistem SYS. Di sini SYS sistem, lalu sistem identity, set name, kemudian kita ketik router
enter 5, lalu enter, lalu kita ketik sistem identity print, kita enter, kita tulis tuh Romon, set name, set enabled sama dengan yes, pakai set enabled di sama dengan atau make eta atau make eta spasi dengan yes, lalu enter, kita ketik tool Romon print, terus kita kembali ke Winbox, ke router 1. Kita mau menambahkan router kita ke new Winbox, lalu connect to Romon. Di sini kita akan membuat IP, kita masuk ke IP lalu ke addresses. Sini kita tambahkan addressnya, kita ganti menjadi 10.10.2/24. Headernya kita tetap 1, lalu apply, lalu oke. Sini kita tambahkan lagi 192.168. Satu 5.1/24. Headernya kita ganti menjadi header 2, lalu kita apply, lalu oke. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.